Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas 1 mata kuliah Kewirausahaan. Di sini kami ingin mempresentasikan produk kita yaitu WeCookies, Soft Cookies, dan Cookies Bite. Selanjutnya perkenalkan, ini nama anggota dari kelompok kami yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Najwa Safira. Perkenalkan, nama saya Cut Nabila Yunusur. Perkenalkan, nama saya Nashwa Jeng Putra Disya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Najmi. Apa itu BMC? Bisnis Model Canvas atau BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model canvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Next. Di sini adalah contoh bisnis model canvas yang kita buat. Kami mengambil produk yaitu cookies, soft cookies, dan cookies bite. Nah, deskripsi dari produk kami itu yaitu soft cookies itu adalah jenis kue kering yang dimana memiliki teksturnya di luar dan lembut di dalam atau chewy, ketika digigit. Bagian tengahnya itu terasa sedikit lumer karena adonan yang masih lembut. Kue ini pertama kali populer di Amerika Serikat yang dimana seringkali disebut sebagai kue burger New York. Di sebelah sini ada logo dari produk kita yaitu WeCookies. Selanjutnya bahan-bahan yang kami gunakan itu yang pertama ada butter, palm sugar. Di sini kami menggunakan madu untuk menggantikan gula. Selanjutnya ada telur, choco chips, tepung terigu, maizena, garam, vanila bubuk, soda kue, red velvet paste, warna biru, coklat batangan, coklat putih, gelas bantalan untuk cookies bite. Di sini kami mengambil varian matcha, vanila, tiramisu, dan coklat. Selanjutnya ada mesis warna-warni dan juga Oreo. Selanjutnya ada 9 elemen BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama ada Key Partners, Key Activities, Key Resources, Cost Structure, Customer Relationship, Channels, Revenue Stream, Value Proportion, dan terakhir ada Customer Segments. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cut Nabila. Oke, yang pertama ada key partners. Elemen ini mengharuskan kamu mengidentifikasi mitra atau pihak ketiga yang dapat diajak bekerja sama dengan bisnis untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan nilai tambahan. Seperti pemasok bahan-bahan berkualitas tinggi, misalnya pada soft cookies yaitu ada tepung, mentega, telur, dan lain-lainnya. Dan ada pemasok perusahaan mitra seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada key activities. Key activities ini adalah elemen yang menggambarkan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh bisnis untuk menghasilkan, mengirim, dan menjaga nilai kepada pelanggan. Hal pertama yang kami lakukan adalah pengembangan produk seperti pembuatan dan pengajuan resep. Selanjutnya ada proses produksi, pengawasan produksi, dan pemasaran dan penjualan produk. Selanjutnya ada key resources, yaitu elemen yang mencakup sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan bisnis seperti ada 4 aset, yaitu yang pertama aset fisik, yaitu seperti bahan baku dan bahan pengemasan serta peralatan pemanggang seperti oven dan lain-lainnya. Kedua ada aset keuangan, yaitu seperti modal awal. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu seperti tenaga kerja terampil yang memahami teknik memanggang dan membuat kue. Yang keempat, ada intelektual, yaitu seperti ide bisnis, resep dan formula, identitas merek, dan kerjasama antara mitra seperti GoFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Selanjutnya ada cost structure. Elemen ini untuk menentukan struktur biaya terkait dengan menjalankan bisnis. Dalam bisnis soft cookies ini, kami memerlukan beberapa biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pengemasan, dan biaya tetap. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Najmi. Yang kelima ada cost relationship.
Elemen ini menjelaskan jenis hubungan yang akan kita bangun dengan pelanggan. Cara kami membangun hubungan dengan konsumen yaitu yang pertama, mempertahankan kualitas agar tidak mengecewakan konsumen. Yang kedua, menjaga jalur komunikasi yang terbuka dengan konsumen melalui media sosial dan platform lain. Dan yang ketiga, ada mengadakan diskon-diskon atau produk gratis untuk pembelian berulang. Yang keenam, ada elemen ini ada K-segmen. Elemen ini mengidentifikasi target pelanggan dari suatu produk yang akan kita layani sebagai pembisnis. Target pelanggan dari bisnis saya cukup luas, seperti yang pertama itu ada orang tua yang mencarikan anak-anaknya cemilan lezat. Yang kedua ada mahasiswa, yang ketiga ada karyawan kantoran. Kemudian ada penggemar makanan ringan, ada perencana acara atau catering, ada pencinta kuliner dan influencer, dan banyak lainnya. Yang ketujuh ada value proposition. Elemen ini menjelaskan nilai atau manfaat unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Produk yang akan kami tawarkan kepada pelanggan adalah sop cookies dan cookies bag. Makanan ringan yang chewy di dalam dan crunchy di luar ini dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan sehat. Dengan variasi rasa yang luas dan bentuk yang unik, memberikan opsi pelanggan untuk menyesuaikan selera mereka. Karena soft cookies yang kami jual, gulanya akan diganti menjadi madu dan menjadikan soft cookies kita opsi untuk pelanggan yang sedang diet tanpa khawatir. Harga yang akan kami berikan ke pelanggan sekitar 15.000 sampai 20.000. Kemudian yang kedelapan ada revenue stream. Elemen ini mengidentifikasi cara-cara di mana usaha kita memperoleh pendapatan. Cara kita untuk memperoleh pendapatan adalah dengan mengoptimalkan aliran pendapatan secara strategis penjualan langsung maupun online. Setiap aliran memberikan kontribusi unik terhadap keberhasilan finansial bisnis secara keseluruhan, sehingga penting untuk menyeimbangkan secara efektif untuk pertumbuhan berkelanjutan. Yang terakhir ada channels. Elemen ini mengharuskan kita menentukan saluran komunikasi atau cara mendistribusikan produk pelanggan. Yang pertama itu penjualan secara offline kepada teman-teman sekitar di tempat produksi. Yang kedua ada penjualan secara online dilakukan dengan mempromosikan di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.